Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membagikan atau men-share cara meracik pakan lelehan lovebird dengan mudah ya. Nah, baik, saya akan tunjukkan beberapa bahan racikan untuk lelehan lovebird. Yang pertama adalah sun ya. Ini adalah bubur bayi yang biasa digunakan para peternak lovebird untuk meleleh cindilnya. Mengapa pakai sun? Karena dengan menggunakan sun, jadi untuk pencernaan makanan itu sendiri bagi cindil maka akan lebih mudah. Baiklah, yang kedua adalah tepung maizena. Mengapa saya menggunakan tepung maizena? Jawabannya karena tepung maizena komposisinya adalah pati jagung ya. Seperti kita tahu, kalau jagung itu adalah salah satu makanan pokok dari lovebird itu sendiri. Jadi kalau kita memasukkan pati jagung itu sangat baik untuk pertumbuhan cindilnya. Yang ketiga adalah tepung beras Roast Brand. Mengapa saya menggunakan tepung beras Roast Brand daripada pur ayam? Karena tepung beras Roast Brand itu 100% murni dari beras ya. Dibandingkan pur ayam yang banyak mengandung lemak, ini juga lebih baik untuk pertumbuhan lovebird ya. Jadi lovebirdnya tidak kegemukan, ataupun kalau untuk lovebird kekean tidak malas bunyi. Yang terakhir adalah Vitacik. Nah, Vitacik ini seperti teman-teman tahu adalah multivitamin atau suplemen bagi ayam. Tapi untuk lelehan lovebird atau cindilnya, Vitacik ini berguna untuk menambah nutrisi atau mineral ataupun vitamin bagi lovebird itu sendiri. Tapi untuk takarannya, karena ini untuk ayam, jadi kita gunakan setengah dari satu saset ini, misalnya sekitar 5 gram lah. Karena komposisi ayam dengan lovebird itu berbeda, jadi kita gunakan secukupnya. Baiklah, kita akan racik dulu. Nah, kita buka dulu tempat untuk penyimpanan. Usahakan tempat lelehannya itu tempat udara ataupun ruangan yang tidak lembab ya, karena takutnya akan menimbulkan jamur. Baiklah, yang pertama kita masukkan dulu sunnya. Untuk sun ini bisa gunakan yang untuk kacang hijau, tapi saya merekomendasi untuk beras merah ya, karena beras merah itu baik untuk pencernaan lovebird. Cukup gunakan satu aja, karena kalau lebih dari satu juga tidak baik ya untuk cindilnya. Jadi kita gunakan satu aja. Nah, yang kedua gunakan tepung maizena, kita campurkan. Untuk maizena ini kita bisa gunakan tepung maizena yang kotak kuning ya. Kalau ini saya beli yang sekitar yang 20 gram ya. Ada yang 100 gram yang kotak kuning. Jadi kalau untuk menggunakan maizena yang kotak kuning atau yang 100 gram, disarankan beli 2 ya. Kita masukkan. Oke, kita aduk dulu biar yang ya antara maizena dengan tepung maizenanya rata. Nah, kalaupun tidak ada sun yang beras merah, yang untuk bubur kacang hijau juga baik ya. Saya biasanya merekomendasi kalau sun, kalau tidak yang beras merah, yang bubur kacang hijau, karena menurut pengalaman saya kedua produk sun itu sangat baik ya untuk cindil lovebird. Sudah rata, kita masukkan tepung beras Roast Brand-nya. Untuk tepung beras Roast Brand, kalau bisa kita gunakan 1/4 dari tepung ini ya. Jadi teman-teman bisa menakar sendirilah kira-kira berapa banyak yang harus dimasukkan ya. Kalau saya sendiri biasanya 1/4 ya, 1/4 sampai setengah, tergantung banyak cindil yang saya leleh ya. Karena
untuk tepung beras sorben ini tidak ada komposisi baku untuk mencampurkannya ya, karena walaupun kebanyakan atau kedikitan tidak akan mempengaruhi pada pertumbuhan cindil ya, karena pada dasarnya tepung beras sorben dari beras juga sebagai karbohidrat bagi lovebird itu sendiri ya. Tapi kalau untuk sun yang berberat yang hijau itu tidak apa-apa dicampurkan beras sorben yang lebih banyak ya, karena berhubung saya menggunakan sun yang beras merah, jadi untuk tepung beras sorbennya tidak terlalu banyak, sekitar 1/4. Nah, kita kacau-kacau dulu. Nah, yang terakhir, ini adalah salah satu yang terpenting ya dari pakan olahannya, karena seperti kita tahu baik pertumbuhan lovebird juga akan baik kalau pertumbuhan dari cindilnya baik, maka akan besarnya juga baik ya, apalagi untuk kekean, jadi mereka akan tumbuh dengan maksimal. Jadi untuk Vitacik kita berikan setengah ya, sekitar 10 mg. Teman-teman bisa menakar sendiri ya. Kita tambah lagi. Nah, ini udah setengah, jadi setengahnya bisa kita simpan untuk meracik pakan olahan berikutnya. Jadi kita kacaukan lagi. Dirata, kalau bisa untuk Vitaciknya setengah ya, 1/4 sampai setengah, tergantung banyaknya cindil lovebird ataupun banyaknya bahan racikan yang akan digunakan. Karena seperti kita tahu Vitacik itu adalah multivitamin untuk anak ayam, jadi komposisi ataupun kebutuhan nutrisi atau vitamin bagi lovebird dengan anak ayam itu berbeda. Untuk amannya pakailah sekitar 1/4 sampai setengah dari Vitacik untuk pakan olahan lovebird tersebut. Nah, jadi ini udah jadi. Kalau untuk penyimpanan usahakan di dalam toples tempat tertutup ya, untuk mencegah dari jamur ataupun lembab. Hanya itu tip dari saya untuk meracik pakan olahan lovebird. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.